Baik, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, are you ready? Oke, kita gunakan waktu sebentar ya. Mari kita belajar lagi sedikit, baru kita masuk kepada refleksi. Tadi pagi kita sudah bicara tentang desire, keinginan atau hasrat. Nah, hari ini atau sesi kita ini kita akan bahas tentang from desire, karena desire itu nggak dosa. Pada mulanya adalah netral, pada mulanya adalah tidak ada masalah. Karena desire itu diberikan oleh Tuhan, biasanya termasuk desire itu di dalamnya ada emotion. Itu diberikan oleh Tuhan apa? To worship Him, to glorify Him sebelum jatuh dalam dosa. Maka kita diberi oleh Tuhan emosi, misalnya sedih, misalnya senang, bahagia, semua emosi itu sebelum kejatuhan dalam dosa diberikan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, emosi itu menjadi negatif, termasuk di dalamnya desire atau keinginan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana desire yang awalnya netral itu bisa jatuh dalam dosa. Maka judul kita itu sebetulnya refleksi tentang from desire to sin, dari keinginan jatuh kepada dosa. Itu ya. Mari kita lihat dulu beberapa, ini tanda panah sebetulnya ya, turun ke bawah ya. Apakah kelihatan dari belakang depan sana? Nampak ya? Ya. Coba pertama, ini mekanisme bagaimana desire sampai akhirnya jatuh kepada dosa. Nah, yang pertama, apa itu desire? Ini keinginan yang baik dan ini pemberian Tuhan seperti yang saya sudah bilang. Pada dasarnya keinginan tidak berdosa. Keinginan adalah kunci untuk memahami dan menyembah Allah. Tanpa ada desire, saudara nggak bisa menyembah Tuhan. Maka diberi oleh Tuhan desire. Itu apa? Awalnya to worship Him, to glorify God. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, desire ini menjadi salah. Banyak. Nah, berikutnya, hal-hal seperti kasih, rasa hormat, keselamatan, rasa aman, penerimaan, keluarga yang saleh, pernikahan, anak-anak, menyediakan keluarga yang indah dan lain sebagainya, itu kan desire kita. Saudara ingin pernikahan kita indah, ingin pernikahan kita itu penuh dengan cinta kasih, ingin anak-anak, itu semua bagus dan itu tidak ada masalah. Jadi apa itu desire, keinginan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sekarang ingat, ini tangga pertama ya dari desire. Kemudian kita bicara tentang expectation atau harapan. Maka bermula dari saya menginginkan. You can take a rest, Pak Andrew. Oh ya. Oke. Ya, thank you. Ingat, dari I desire, kemudian turun kepada I expect, saya berharap. Jadi awalnya apa? Desire. Lalu kemudian dari desire tumbuh apa? Ekspektasi. Nah, apa itu ekspektasi? Ini lereng yang licin terjadi di mana kita mulai berpikir, saya ingin atau saya membutuhkan. Kadang-kala banyak orang tidak bisa membedakan saya butuh dan saya ingin. Saudara butuh mencintai atau saudara ingin mencintai? Saya balik. Saudara butuh dicintai atau saudara ingin dicintai? Mana yang benar? Saudara butuh dicintai atau ingin dicintai? Butuh atau ingin? Butuh. Saudara butuh mencintai atau butuh dicintai? Nah, sekarang yang mana? Butuh dicintai. Butuh dicintai. Love your neighbor, katanya tadi kan ya. Kamu harus mencintai, bukan dicintai. Ya, jadi perhatikan. Saya ingin
atau saya membutuhkan. Nah, di titik ini individu merasa bahwa keinginan itu harus dipenuhi supaya bisa mendatangkan kebahagiaan. Keinginan itu harus dipenuhi. Saya ingin ini, saya ingin kau menghargai saya ingin kau menghormati saya ingin you respect sama saya. Keinginan ini kemudian bisa dianggap bisa mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, termasuk kepada pasangan. Saya ingin mama mendengar saya ingin mama taat sama saya. Nah, keinginan itu bisa diharapkan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan dan lain-lain dalam hidup. Di sini kita menjejakkan satu kaki di dunia dan satu kaki di dalam dosa. Belum jatuh, tapi hampir jatuh. Keinginan masih belum jadi action. Keinginan masih ada di dalam hati. Tapi ingat, ini awal. Ini lereng yang licin. Sebentar lagi terpleset jatuh. Mulai dari mana tadi? Trapnya from desire to sin diawali dari mana? Desire. Yang kedua, kita turun kepada expectation. I expect. Saya berharap. Nah, sekarang yang ketiga. Setelah dia berharap, maka ada trap yang ketiga. I demand. Ini menuntut sekarang. Nah, apa itu kalau begitu? Di sini kita mengatakan saya harus mendapatkan penghargaan dari, atau kamu harus menghargai saya. Mungkin tidak dikatakan di dalam hati, tetapi sudah berubah dari ekspektasi kepada tuntutan karena sudah harus. Nah, I must atau saya pantas, I deserve. Saya pantas. Keinginan saya tersebut harus terpenuhi. Pada saat inilah kalau di ekspektasi kita baru satu kaki, kalau di dalam demand ini kita sudah masuk kepada dua kaki. Dua kaki kita sudah masuk ke lembah dosa. From desire, sekarang kita sudah masuk to sin. Nah, saya lanjut ya. Kedua kaki kita telah berada di dalam kolam dosa dan penyembahan berhala atau idolatri. Nanti kita kaitkan dengan rumah tangga. Telah memulai berakar di dalam hati kita. Ada idolatri. Apa idolatrinya? Supaya saya bahagia, you mesti menghargai saya. Karena kita tadi bicara tentang penghargaan. Lanjut ya. Perhatikan, mulai kita dapat 3 tangga ya. 3 tangga yang menurun. Mulai dari yang paling tinggi adalah desire. Dari desire turun kepada expectation. Dari expectation turun kepada demand. Lalu kemudian yang keempat, disappointed. Perhatikan, demand yang tak terpenuhi akan menghasilkan disappointed. Kalau saya tuntut kamu hargai saya. Dia tidak menghargai saya, akan menghasilkan apa? Kekecewaan. Saya kecewa. Kenapa? Karena kamu tidak memenuhi yang saya inginkan. Maka disappointed ini apa? Inilah kekecewaan, dan disinilah semua energi emosional kita keluar. Ketika kita merasa tidak mendapatkan sesuatu yang benar-benar saya inginkan. Di sini apa? Idolatrinya tadi, pemberhalaannya. Di sini seringkali kita tidak mengetahui apakah yang benar-benar saya butuhkan, karena sudah tidak bisa lagi kita bedakan. Saya itu butuh atau saya ingin. Rasa hormat itu saya butuhkan atau saya inginkan. Saya sebetulnya tidak butuh-butuh amat. Kenapa? Karena saya di dalam Kristus dibutuhkan dan saya berharga. Tidak peduli kalian tidak menghargai saya, tapi saya berharga di hadapan Tuhan. Bagi banyak orang, sampai ke level itu sulit sekali. Kita akan berpikir, kenapa kamu tidak menghargai saya? Saya kecewa dengan. Nah, itu sebabnya keinginan sudah menjadi dosa. Desire sekarang menjadi sin. Nah, ketika keinginan ini gagal, tumbuh rasa kecewa, lalu kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan, merasakan kok dia menolak saya, merasakan saya marah, saya tertekan, saya takut, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tangga keempat ya. Ingat-ingat anak tangganya. Pertama,
Setelah itu turun, setelah itu turun, setelah itu turun, disappointed. Begitulah cara jiwa kita bekerja. Semua orang sama. Akhirnya tiba kita kepada disappointed. Saya kecewa samamu. Inilah awal pertengkaran yang dibilang sama Pak Andrew tadi. Nggak salah lanjut lagi ya. Kalau sudah disappointed, apa yang terjadi? Saya akan menghakimimu. Kamu itu memang buruk. Perilakumu itu mengecewakan. Kamu memang jahat dan lain sebagainya. Nah, apa itu? Karena berhala menuntut pengorbanan dan membawa kita hidup dalam kerajaan yang kita buat sendiri. Ingat, kita bikin sendiri kerajaan ini. Bukan kita ikut dalam kerajaan Tuhan, tapi kita buat sendiri. Saya menginginkan kamu begini, tapi kamu tidak memenuhinya, saya kecewa samamu. Lalu saya menghakimi. Kamu menyakiti hati saya. Sebetulnya siapa yang menyakiti dia? Harapanmu yang tak terpenuhi itu yang menyakitimu. Bukan orang lain. Karena orang lain bebas melakukan apapun. Tapi saya sakit hati. Kenapa? Bukan perilakunya orang itu. Saya sakit hati karena yang saya inginkan tidak saya capai. Tidak saya raih. Itu sebabnya saya jadi menghakimi orang. Kamu jahat. Atau saya mengatakannya, kamu bukan hanya jahat, kamu itu sudah melupakan saya, kamu tidak peduli, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ya. Nah, sekarang sudah dapat ke tangga yang kelima, yang terakhir kalau begitu. Sekarang tangga yang terakhir. Untuk tiba kepada dosa, I punish him or punish her. Saya sekarang menghukum. Nah, ini dia. Karena berhala, desire itu tadi kan berhala. Kita sebut desire ini awal dari idolatry, pemberhalaan. Karena desire, keinginan kita tidak terpuaskan, kita sekarang berkata, karena Anda melakukannya atau tidak melakukan apa yang saya inginkan, aku akan meresponmu dengan titik-titik. Saya marah, saya benci, saya merasa tertolak, saya merasa direndahkan, dan lain sebagainya. Jadi datangnya kemarahan, perasaan tertolak, rasa disakiti, rasa dikecewakan, dan lain sebagainya datang dari mana? Desire yang tidak terpenuhi. Ya, saya baca ulang lagi selanjutnya ya. Nah, saya lanjutkan lagi berikutnya. Begini. Jadi kita kemudian menghukum orang lain dalam kemarahan dengan tujuan apa? Menjatuhkan orang tersebut, atau kalau itu gagal, kita menyakiti diri sendiri dengan berbagai bentuk kecanduan. Too many addiction. Banyak sekali kecanduan yang kemudian kita dalam pelayanan konseling lalu temukan di lapangan. Ini kecanduan itu bukan hanya alkohol. Kecanduan itu banyak sekali. Judi itu sangat merusak. Ada klien saya yang 1 minggu dia bisa habis 300 sampai 500 juta. Karena judi online. Pornografi bisa jadi juga kecanduan. Tapi kecanduan kan everything. Yang menggantikan Tuhan, that replace God from your heart. Apa saja yang menggantikan Tuhan dari dalam hatimu, itulah idolmu, itulah berhalamu. Nah, kalau begitu, sekarang kita sudah dapat urutannya ini. Dari mana datangnya dosa yang berupa kemarahan, kebencian, dosa kecanduan, dan lain sebagainya. Datangnya bermula dari desire. Turun dari desire, ekspektasi. Turun dari ekspektasi, demand. Turun dari demand tak terpenuhi, disappoint. Setelah disappoint tetap dicuekin saja, apa yang terjadi? I judge you. Setelah itu yang terakhir, saya menghukummu. Menghukummu atau menghukum diri sendiri. Terserah, saudara menghukum. Nah sekarang, mari kita kaitkan dalam refleksi kita ini dengan pernikahan. Mari kita menganalisis. Jujurlah dengan dirimu sendiri.
dan jujurlah dengan hatimu sendiri. Lalu kerjakan ini dalam kertas. Kita akan menganalisis desire dalam hati kita. Tidak mungkin saudara tidak punya desire. Semua punya desire. Terhadap pernikahan, terhadap pasangan, terhadap diri sendiri. Terhadap apapun. Tapi kali ini kita kaitkan khusus terhadap pasanganku. Saya punya desire lah terhadap istri saya. Sekarang, contohkan. Apa sih desire-mu terhadap pasangan? Itu yang pertama ya. Nanti tulis ke bawah ya. Lalu yang kedua, lanjut ya. Apa yang kau harapkan dari dia? Lalu yang ketiga, kalau itu tidak terpenuhi, apa yang kamu tuntut dari dia? Aku menuntut dia berubah. Kalau dia berubah, saya berubah. Lalu kemudian, apa disappointed yang muncul? Karena tak terpenuhi. Yang terakhir, belum yang terakhir. Apakah kamu kemudian menghakiminya? Dan yang terakhir, apakah kamu menghukumnya? Kalau iya, bunyinya bagaimana? Ingat, bunyinya hanya dirimu yang tahu dan Tuhan. Yang lain tidak ada yang tahu. Bisa? Mudah? Sulit ya. Saya ulang. Apakah ini mudah mengecek? Loh, ini yang mengecek kan diri saudara. Ini kan apa namanya? Semacam spiritual check up. Jadi saudara harus mengecek, harus check up dulu, mengecek kesehatan hubungan suami istri. Tapi kita cek dari yang paling dalam. Saya bisa pakai alat check up yang lain. Tapi ini yang paling dalam. Dari desire-mu dululah. Dari desire kita dululah. Itu. Sekarang, ayo kita mulai pegang penmu, pegang kertasmu. No discuss. Hanya dirimu dan Tuhan. Dan jangan tengok pasangan. Kita mulai tulis ini, apa yang saya inginkan pada pasangan saya? Apa yang saya harapkan? Apa yang saya inginkan dan tuntut dari dia? Seterusnya, mari kita mulai. Saya kasih waktu, karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Silakan masing-masing orang menuliskannya dalam waktu 10 menit. Masing-masing 10 menit sampai ke bawah. Jangan banyak-banyak yang kau inginkan ya. Kalau kebanyakan pusing juga nanti pasanganmu. Satu aja yang paling dominan. Mungkin belum kau katakan, mungkin belum Anda katakan, masih dalam hati. Tetapi itu mengecewakan sampai sekarang. Ayo mari kita menuliskannya. 10 menit ini 1.30, 1.30 sampai 1.40. No discuss. Ini, Pak, ini tanya sama kumpul istri ya? Ya, dikaitkan dengan saya dan istri saya. Kita kumpul diri, mungkin sama dia. Si saya ingin jadi orang kaya. Ya, Anda. Kok sama? Ya. Kepada pasangan kita, supaya kita merelitkan apa yang kita bahas tadi dengan sekarang. Banyak berdoa, jangan banyak ketawa. Ya. Ayo kita kerjakan pelan-pelan apa yang saya inginkan. Sulit? Mama nggak bisa? Nggak punya keinginan? Tulis mah keinginan. Jangan diskusi. Apa yang kau inginkan terhadap ya? Apa yang Bapak inginkan terhadap Inang? Enggak ada lagi yang sing. Enggak ada lagi. Terus enggak apa-apa. Iya. Sudah diterima semuanya. Enggak ada lagi yang lain dah. Penerimaannya udah tinggi. Apa yang diinginkan? Silahkan ditulis. Apa yang diinginkan? Ayo silahkan tulis. Wah, mantap. Ini sudah banyak ini. Jangan ngintip, nggak boleh ngintip. Oke. Wah, ayo Pak. Apa yang Bapak inginkan terhadap Ibu? Kadangkala keinginan itu tidak terpenuhi sehingga menuntut. Kamu kok nggak melakukan ini, saya padahal ingin ini. Nah, lalu akhirnya menimbulkan kemarahan. Oke.
Paham kan, Ibu dokter, Pak dokter, ya kan? Apa yang kamu inginkan kepada suamimu? Keinginan itu tidak terpenuhi, lalu kemudian mendatangkan tuntutan. Mestinya kau lakukan ini, jadinya nanti akan lebih baik kita. Sudah berubah? Ada perbaikan? Kalau belum, masih bisa. Masih dalam observasi, oke, boleh dilanjut itu. Tapi itu bagus, ya. Boleh saja. Kan masih belum finish. Apa yang diinginkan terhadap istri, lalu sepertinya tidak terpenuhi. Contoh dengan contoh tak terpenuhi, lalu kita tuntut dia, tetap enggak, jadi marah dan lain sebagainya. Ayo, silahkan. Enggak boleh diskusi. Ya, kali ini dipisah. Disatukan. Ini apa? Ya. Pak. Waduh, ngeri itu. Dulin nih. Aduh, dah nggak hidup lagi ya. Ayo. Apa ya? Udah ku utarakan pun nggak berubah dia. Ya. Apa yang saya inginkan tak terpenuhi, lalu saya menuntutnya, tapi nggak perlu diomong, itu hanya dalam hati, kok dia nggak berubah ya gitu. Lalu tetap nggak berubah, jadi bukan hanya tuntutan, akhirnya mendatangkan apa? Saya menghakiminya, kau memang seperti ini, jadi saya marah samamu, atau saya tersinggung samamu, atau penilaian kamu nggak berubah orangnya. Nah, terserah buat pengalaman ini ya. Everything is okay. Wah, jalan banyak, bagus. Jangan nyontek. Ayo jalan, oke, sambil menulis. Nggak sama harapannya. Wah, saya muter-muter. Bisa? Bisa kan? Oke, aman. Oh, hilang. Oh, diklik lagi. Terkecil ya? Terlalu kecil ya? Nanti saya besarkan lagi ya. Mulai dari, oke, udah dibesarkan. Oke, contoh dalam hidup apa yang saya inginkan terhadap pasangan. Abang ingin apa terhadap istri? Istri ingin apa terhadap suami? Ada dalam hati, mungkin belum diucapkan, atau pernah diucapkan, tapi keinginan sampai sekarang nggak ada perubahan. Apa yang saya inginkan? Karena nggak terpenuhi, keinginan itu jadi tuntutan. Seharusnya kalau lakukan ini, kalau dilakukan ini akan jadi baik. Kita akan lebih bahagia. Ternyata enggak. Nah, akhirnya tuntutan itu berubah, bukan hanya sekedar tuntutan. Dia sekarang sudah menjadi kemarahan. Saya tersinggung, saya marah samamu. Gitu. Bisa tidur dia ya. Sampai dia itu digendong-gendong terus. Iya, memang anak-anak gitu. Iya, ini bingung ini. Apa yang kau inginkan dari istri Mama Tasya? Iya, Mama Tasya pun ada. Ada. Ini juga ada keinginan. Enggak ada keinginan. Enggak ingin apapun. Sudah apa? Sudah terpenuhi. Bukan sudah pasrah itu. Sudah menyerah. Ya, waktunya kalau sudah menyerah. Iya. Aduh. Banyak kali pesanan Bapak. Bisa kan? Bisa kan? Oke.
Apakah sudah 10 menit? Dua menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Bapak kasih contoh, Bang. Contoh. Duh, tadi kan udah saya kasih contoh. Ini mulai dari apa lagi nih? Contohnya apa gitu, Bang, kira-kira? Hah? Nah. Ya. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya saya itu ingin supaya istri saya itu kalau saya pulang dari manapun dia menyambut saya dan melayani saya. Nah, kalau saya disambut itu saya merasa sangat dihargai. Saya merasa sangat dihargai, dikasihi, dicintai. Tapi kalau dia tidak melakukannya, saya merasa tertolak. Saya merasa nggak dikasih. Contohnya. Nah, ternyata dia nggak melakukannya. Kan begitu. Jadi dengan dia tidak melakukannya, maka saya sekarang punya demand. Kalau kau melakukan ini, maka hubungan kita akan lebih baik lagi. Kita akan lebih bahagia lagi. Ternyata tidak juga. Ekspektasi itu tidak terpenuhi. Demand itu tidak terpenuhi. Maka muncullah kemudian yang berikutnya. Setelah demand, saya disappoint. Saya kecewa samamu. Karena kamu tidak memenuhi apa yang saya ingin. Apa sih yang saya inginkan sebetulnya? Kenapa saya mengharapkan istri saya datang menyambut saya? Apa yang saya inginkan? Belum tentu setiap orang bisa mendeskripsikannya apa yang saya inginkan. Belum tentu kita bisa mendeskripsikan apa sebetulnya yang saya inginkan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apakah saya butuh apa saya ingin. Misalnya, oh berarti dia nggak mencintai saya. Kan jadi salah. Nah, itu sebabnya muncul disappointment. Kalau sudah muncul disappointment, lalu akan menimbulkan poin berikutnya. Saya akan menghakimi dia. Dia tidak bisa menjadi istri yang baik. Nah, lalu kemudian saya akan mengatakannya dalam penghukuman. Kalimatnya seperti yang ini tadi, yang saya sudah garis. Karena berhala kita tidak terpuaskan, kita akan mengatakan titik-titik itu. Aku menjadi marah, aku menjadi kecewa, aku merasa tertolak, dan seterusnya. Gampang ya sebetulnya ya. Coba seriuskan berpikir, pasti dapat. Karena ini dengan pasangan kita. Mudah. Oke, sudah lewat waktunya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai. Diambil. Oke? Diambil nggak? Enggak. Jangan diambil. Sekarang kita masih punya waktu 15 menit. Berdua diskusikan tentang apa yang saudara tadi harapkan, yang saudara tulis. Saya sebetulnya mengingini ini. Lalu kemudian dicek apakah keinginan itu betul-betul keinginan. Ya kan saudara harus punya keinginan yang biblical. Kan tadi dibilang, kamu harus punya biblical desire. Apakah alkitabiah? Misalnya, kamu harus mencintai saya. Satu sisi betul. Tapi kita tidak bisa menuntut 100% pasangan kita mencintai kita. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa menerimamu dan mencintaimu 100%. Suami dan istri walaupun sudah menikah, sudah cleaving menjadi satu dan living meninggalkan orang tua, kita tetap akan punya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Kebutuhan kita itu tetap memuaskan ego kita. Nah, kita bahasa sederhana kan bilang kamu egois. Gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menang lawan itu kecuali di dalam Tuhan. Tapi mari kita deskripsikan dulu apa itu keinginannya itu. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Angkat tangan tadi. Oke, sekarang diskusikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Silahkan teman-teman diskusi dengan pasangannya masing-masing. Nah, jangan berantem.
Diskusi aja. Iya, jangan jambak-jambakan ya. Katakan kecewamu, katakan harapanmu, katakan penghakimanmu kepada pasanganmu sekarang. 5 menit katakanlah. Berdua ya. Nanti kalau kurang nanti dilanjut di kamar. Sekarang silakan dibicarakan 5 menit bersama pasangan ya. Bolak-balik. Silakan dibahas, ayo berdua-dua. Siap. Pasanganmu mana? Hah? Ajak ngomong, iya, ajak ngomong. Bantu bang, mediasi. Ayo ngobrol berdua supaya Aku bilang Pak, istriku sungguh-sungguh istri yang terbaik. oh, cuma itu aja. Ya, menurut abang, istri abang akan bilang suamiku bukan yang terbaik. Ah, makanya beda. Ayo, diskusi berdua. Marah. Mediasi. Mediator. Pak Ginting masih punya harapan-harapan? Ada ya, bilang sama ibu. Oh, belum selesai. Dan banyak-banyak pusing nanti. Harapan itu kisah seperti kapan mau sesuatu dimiliki. Ya, sesuatu yang bersifat idolatry, pemberhalaan. Kalau ditunda tidak masalah, nggak apa-apa. Biasanya dia karena idolatry itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Misalnya seperti tadi penghargaan, rasa hormat. Kok nggak menghargai saya? Tapi kalau misalnya beli sesuatu bisa diganti, bisa ditunda, belum masuk pada idolatry. Idolatry kan prinsipnya tak bisa diganti karena dia akan menggantikan Tuhan. Iya, apa yang bisa diganti? Misalnya penerimaan. Iya, saya ingin kamu menerima saya padanya. Tapi kadangkala suami istri belum tentu bisa. Ada kalanya kita melihat tetap, kamu kalau lakukan ini ya saya akan lebih baik. Kalau kamu baik, saya akan baik. Kan di situ tawar-tawarannya. Tapi kalau kamu nggak baik, saya bisa 2 kali lebih jahat dari ini. Itulah idolatry berarti. Karena berarti dia membutuhkan sekali penerimaan. Dia berarti dari kecil mungkin mengalami pengalaman ketertolakan. Sehingga dia butuh sekali penerimaan. Nah, tiap orang beda-beda, makanya harus dicek. Ya, boleh. Ya. Iya, akhirnya saya mengatakan kepada pasangan saya, kamu memang jahat, kamu memang tidak menghargai saya, kamu memang tidak pengertian dan lain sebagainya. Karena kita hakimi, sebetulnya bukan dia yang mesti kita hakimi, karena keinginan sayanya yang nggak terpenuhi. Dari situlah awal konflik. Nanti kalau dibiarkan jadi panjang, nggak akan ada selesainya. Makanya penyelesaiannya nanti kan di pengampunan. Balik lagi, apa sih yang kamu harapkan, kau inginkan tidak terpenuhi. Nah itu nanti dicek lagi. Udah dek, hampir. Ya oke, siap. Oke. Kayaknya sudah 5 menit. Jangan senyum-senyum sendiri. Oh, oke. 1 Pak lagi Pak. Ya. 12 menit lagi total. Oke, ya. Total ya Pak. Ya, oke. 5 menit sudah berlalu. Kita sedang menganalisa desire. Karena desire kalau nggak dianalisa bisa bertumbuh menjadi dosa. Nah, oke.
2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Ya ngantuk aja ini. Oke, waktu kita sudah habis dan nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya. Sekarang siapa yang sudah diskusi berdua? Siapa yang sudah? Oke, sudah diskusi berdua. Siapa lagi yang sudah? Kasih mic ke mereka berdua supaya mereka berdua menceritakan apa yang mereka diskusikan. Kasih mic yang. Hah? Bisa dimulai untuk Boleh ya, silakan Pak, dimulai. dari kami. Pertama kalau dari saya sendiri dulu ya. Ya. Itu di saya itu kalau bisa istri itu jangan suka cerewet lah. Jadi tidak ingin cerewet lah itu disarankan, tidak ingin dicereweti. Baru ekspektasi saya itu kalau bisa mengurangi cerewet. Baru teman saya itu sedikit kalau dicerewet dia sedikit agak dongkol lah kan gitu, cerewet terus kan. Baru di advennya diamlah kan gitu. Setelah itu judge saya itu istri yang cerewet. Iya. Setelah itu panisnya mendiamkan sebentar dulu Pak. Oke, jadi ya. Jadi diam sementara gitu ya. Ibu ada? Ada. Banyak kalau ibunya. Banyak. Balas Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama tadi aspeknya saya dulu. Yang pertama ya ingin dimengerti, artinya kekurangan dan kelebihan pasangan. Yang kedua harus respon juga, artinya respon terhadap pasangan. Yang kedua demennya, tuntutannya ya tetap harus perhatian gitu, perhatian yang ekstra. Disappointmentnya dia merajuk kalau perhatiannya kurang. Oh iya. Bapak minta diperhatikan. Jadi judgementnya pasangan kurang peka pasangannya gitu. Aja kurang. Kamu enggak peka. Oke, ya. Berarti kamu enggak peka. Panisnya merajuk atau ketean sementara waktu untuk menenangkan diri. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Damani. Oke. Terima kasih. Yang lain ada yang sudah selesai? Oh ya, sebelah tadi ya, sebelah ya. Bang Crispinus. Ya, oke, silahkan. Berdiri supaya enak ditonton, dilihat. Berdua, berdiri berdua. Nah, supaya bagus fotonya. Ya. Kalau dari saya, desire yang ada pada hati saya itu keluarga yang harmonis, tidak ada pertikaian, istri yang mau mendengar dengan baik dan merespon dengan tepat. Yes.
ekspektasinya istri bisa mengerti dan memberi respon dengan baik, dan apabila ada hal yang tidak sesuai keinginan bisa diskusikan dengan cara yang sehat. Oke. Terus Tuntutannya, saya menuntut istri mendengar saya tanpa ada emosi, bisa mengatur emosinya dan respon dengan baik. terus Dan kecewaannya, disappointednya itu saya tidak dengar dan respon yang saya terima tidak baik. Penghakimannya, judge-nya itu, saya jadi berpikir istri memang seorang yang keras kepala ya. dan mungkin kurang perasaan kepada saya sehingga tidak mendengar saya. Iya, oke. Kamu keras kepala. Oke, baik. Selanjutnya masih ada? Punishment-nya secara tidak sadar atau sadar, saya jadi malas mendengarnya juga. Oke. Dan tidak dan mendiamkan dan tidak mempedulikan istri dan sedikit tidak mempedulikan istri. Oke, berarti mendiamkan dan tidak mempedulikan ya. Lanjut, Ibu. Di saya terhadap suami saya itu menginginkan suamiku diet konsisten. Wah. Terus? Harapan supaya ekspektasinya dia tidak dia tidak benar-benar mau konsisten sama dietnya, dia bahkan ambil waktu diam-diam untuk dirinya sendiri dan perutnya. Tuntutan saya supaya suamiku itu bangun cepat-cepat, bangun pagi, terus olahraga, sama sarapannya itu jangan makanan berat tapi buah, walaupun udah disediakan, tapi tetap makanan berat. Iya. Terus jadinya kecewa karena udah disiapin tapi malah milih yang lain. Nah gitu. Padahal itu untuk kepentingan dia. Dan kepentingan bersama sih lebih tepatnya. Karena kita juga program hamil. Gitu. Oke. Terus, jadi saya mau menghakimi dia, jadi kadang mengungkapkan kata-kata itu karena kamu kebiasaan dari manja, keinginan makanan selalu dipenuhi, mau makan apa sayangku, itu akhirnya selalu bilang makan ini pokoknya semua disediain gitu. Oh, anak mama. Anak bunda. Ya, oke. Udah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan ya. Masih ada 4 menit, satu orang lagi. Satu orang lagi. Keluarga baik-baik nggak mau coba? Bukan yang tidak baik. Keluarga yang baik. Oh, dari sini. Udah lama yang masalah dari banyak. Bukan ecek-ecek gitu. Siapa lagi? Tadi. Satu orang lagi. Saya sudah? Ya, silakan. Shalom, Bang. Ya, salam. Oke, perkenalkan nama saya Ronald Budi. Kalau dari saya sendiri di Sair, ya, kalau memang dari rata-rata laki-laki yang tadi memang mungkin kami sepaket seperti itu, sepaket, sepaham seperti itu, dan mungkin sepenanggungan lah juga gitu. Karena kadang laki-laki ini, kalau saya sendiri gitu kan, menginginkan kayak istriku memang agak sedikit cerewet gitu. Jangan bilang sedikit. Iya Kak, kebetulan aku anak terakhir, jadi memang nggak tahu lah ya, tapi dia anak pertama, jadi Itu kan trauma. apa namanya sangat sering cerewet lah, normal seperti itu. Tapi aku bersyukur masih dicereweti seperti itu.
kalau yang kita di share itu Rizka, namanya Rizka, tidak gampang marah gitu, tidak gampang marah karena memang saya suka jaim sih sama dia, makanya dia marah seperti itu. Dan memang perempuan ini agak susah minta maaf duluan seperti itu. Kalau buat kesalahan gitu, jangankan menang seri pun agak susah seperti itu. Jadi yang kuharapkan untuk Rizka, Susah satu-satu pun susah ya. remis pun agak susah. Harapan saya ya itu dia, ekspektasiku Rizka bisa lah istilahnya dikurangi untuk marah-marahnya seperti itu. Baru dikurangi. Kurangi baik. Kan ada bang untung nanti wasit. Iya, tenang aja, aman. Itu sih. Kalau untuk judgementnya itu jadi gini, saya jadi kubuat lagi jadi seorang yang memang karena dia orang yang keras kepala sih seperti itu. Karena memang dari anak pertama, cucu pertama juga. Jadi memang normal sih keras kepala seperti itu. Padahal aku anak terakhir seperti itu. Jadi aku di keluarga kadang bukan dimanja sih, tapi karena anak terakhir selalu dibujuk lah seperti itu. Jadi aku yang mengharapkan tadi memang sebenarnya sering dibujuk, padahal dia pun pengen dibujuk sebenarnya untuk anak pertama. Seperti itu. Jadi untuk punishment-nya itu membiarkan istri kalau misalnya lagi berantem gitu kan, kebetulan kami LDR. Saya di Medan, istri di Kabanjaya. Jadi jumpanya cuma sekali seminggu. Jadi kami kalau sedang berantem gitu, ya aku diamkan aja sampai telepon berhenti seperti itu. Kalau aku sendiri baru nanti udah mati baru aku telepon lagi seperti itu. Istilahnya aku biarkan diam dulu seperti itu. Itu sih Kak. Ya, sekarang restart. Nanti tambahan di kamu ya. Ya, kalau aku sih desire-nya itu berharap ditanya, bukan dijahili. Ya, ditanya, dipedulikan gitu. Karena kan kayak background keluarga itu kayak aku cepat dituntut untuk membuat keputusan gitu ya, untuk diriku sendiri gitu. Jadi jarang ditanya juga di rumah. Jadi berharapnya setelah punya suami itu sering ditanya gitu. Terus seringlah dirangkul, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Biasanya nggak apa-apa kalau aku gagal itu kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Itu gagal itu nggak apa-apa gitu. Karena aku dari dulu itu membentuk diriku untuk kompetitif, nggak suka gagal gitu. Jadi pas gagal itu kayaknya aku jatuh kali gitu, dan aku pengennya dia nggak apa-apa, pengennya gitu. Karena di keluarga dulu kalau aku gagal, kau sih main-main ya gitu-gitu kan. Jadi berharap setelah menikah dia jadi ditanya apa yang kau rasakan gitu. Terus udah sampai di mana lah tadi ya? Demand ya. Ya, berharapnya aku dipeluk dan dirangkul dan dibilang nggak apa-apa gitu. Oke. Baru disappointednya aku jadinya marah dan mendiamkan dia gitu. Terus kan dia nanti matikan telepon. Memang kebetulan di lokasiku kerja agak susah sinyal. Terus nanti aku bilang sinyalnya susah padahal lagi bagus gitu. Karena aku udah nggak ingin telepon lagi, sinyalnya susah, bilang gitulah jadinya. Terus judgesnya itu jadi kayak aku bilang dia nggak sayang aku, dia nggak peduli. Terus ya aku merasa kayaknya sama aja ini dengan masa lalu, kayak nggak dianggap gitu, merasa aku harus fight sendiri, bukan mantan orang di rumah, maksudnya kayak setelah menikah sama aja nih aku harus fight sendiri gitu. Aku menganggapnya begitu gitu. Terus vonisnya ya menghukum diriku dengan menghukum dia dan diriku mematikan telepon gitu. Jadi dia kan sukanya bilang nanti dia mendiamkan aku dulu untuk ditelepon ulang. Rupanya aku benar-benar mood pesawat. Tapi besoknya biasanya aku duluan lagi yang telepon dan ngirim ayo kita saat teduh lagi gitu. Walaupun malamnya aku berdoa sendiri. Biasanya kan kita walaupun LDRan setiap malam itu kita doa bareng. Cuman kalau lagi berantem, udah aku nggak mau berdoa, aku mau berdoa sendiri. Tetap mati teleponnya. Tapi besok paginya aku lagi yang bangunkan bang. Ngajak saat teduh lagi gitu. Itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih.
Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita punya banyak cerita, tetapi kita tidak bisa, waktu kita yang terbatas. Jadi kita akan pakai apa yang sudah kita tulis sebagai refleksi pribadi, refleksi keluarga, bahwasanya kita itu bisa saja terjebak untuk jatuh dari keinginan menuju kepada dosa. Dan kadangkala orang tidak sadari. Teruslah melakukan hal yang kita pelajari, analisalah keinginan itu, supaya keinginan itu tidak membuahkan dosa. Kadangkala keinginan ketika terus dituruti dia menjadi idol. Jadi bedakan keinginan, bedakan kebutuhan. Karena keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Kita akan akhiri, lalu kita akan masuk ke istirahat ya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa sebentar. Tuhan, kami mempelajari banyak hal sepanjang pagi sampai siang hari ini. Kami belajar tentang dinamika hati kami, dinamika jiwa kami yang sudah terbelenggu oleh dosa itu. Keinginan yang pada mulanya adalah kudus, menjadi alat untuk menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekarang keinginan itu sudah berbalut dengan dosa. Dan keinginan itu sekarang menjadi alat kami untuk memuaskan diri kami, keangkuhan dan egoisme kami. Tolonglah kami sebagai pasangan keluarga, supaya kami benar-benar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sebab keinginan bisa menyeret kami kepada dosa. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk sesi ini dan kami akan melanjutkan sesi berikutnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, siapa acara? Pengumuman dan lain sebagainya. Yuk. Iya.